Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindin Eptiafani, Prodi S1 Kebidanan, NIM PBD 20017, Stikes Pelita Ibu Kendari. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan alat-alat yang sering digunakan dalam praktik kebidanan. Baiklah, langsung saja saya akan menyebutkan alat dalam praktik kebidanan dan manfaatnya. Pertama, yaitu Linex atau Lenex adalah alat yang sering digunakan untuk pemeriksaan detak jantung janin dari dalam kandungan. Yang kedua, reflex hammer atau reflex palu merupakan alat yang sering digunakan oleh dokter untuk menguji refleks tendon dalam atau lutut. Alat ini berbentuk segitiga atau tailor, digunakan untuk memeriksa kemampuan refleksi dari bagian-bagian tubuh. Biasanya alat ini ganggangnya terbuat dari besi dan palunya terbuat dari karet yang lembut sehingga tidak menyakitkan bagi pasien. Yang ketiga, stetoskop. Stetoskop adalah sebuah alat medis untuk memeriksa suara di dalam tubuh. Alat ini juga biasa digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernapasan. Meskipun begitu, alat ini biasa juga digunakan untuk mendengar intestin, aliran darah, arteri, dan vein. Yang keempat yaitu sphygmomanometer, merupakan alat yang sering digunakan untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa dan mengurangi tekanan pada manset dengan sistem non-invasif. Baiklah, yang kelima, termometer. Termometer merupakan alat yang sering digunakan untuk mengukur suhu atau menyatakan derajat panas dinginnya suatu benda. Alat ini memanfaatkan termometrik zat, yaitu perubahan dari sifat-sifat zat yang disebabkan karena perubahan dari zat tersebut. Yang keenam yaitu penlight atau senter mulut, adalah senter untuk pemeriksaan pasien yang berbentuk pulpen. Alat ini biasa digunakan untuk senter mata, telinga, dan hidung. 7. Pinset anatomis adalah pinset dengan gigi anatomi untuk menjepit jaringan dalam proses operasi. Pinset ini digunakan untuk memegang jaringan, alat, dan bahan medis. Alat ini juga dapat digunakan untuk memegang kasa dan kapas pada saat membersihkan luka. Pinset anatomi ini memiliki ujung tumpul halus. Tampon tang merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memasang atau mengambil tampon dalam saluran kanal. Tampon adalah massa silinder yang berfungsi sebagai alat serap, umumnya digunakan sebagai produk kesehatan wanita. Tampon tang berbahan dasar stainless steel yang dapat disterilisasikan, sehingga dapat digunakan dalam keadaan higienis. Tampon tang ini memiliki ukuran 25 cm. 9. Klem koher. Alat ini memiliki fungsi yang sama dengan klem pen, lurus, yakni untuk mengklem atau menjepit jaringan tubuh maupun pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan dalam proses operasi, serta fungsi-fungsi lainnya. Klem koher persis seperti klem lurus, namun mempunyai ujung yang capit. 10. Gunting benang. Gunting benang memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan gunting pada umumnya. Fungsi dari gunting benang ini untuk memotong dan menggunting benang di bagian yang sulit digunting jika menggunakan gunting besar. 11. Gunting episiotomi adalah salah satu instrumen dalam bidang obgyn atau kebidanan yang digunakan untuk menggunting atau mengiris liang kemaluan perempuan untuk memperlancar keluarnya kepala bayi saat proses melahirkan. 12. Yaitu gunting nail powder. Gunting ini digunakan untuk memegang jarum atau nail hacking dan untuk membantu proses
menjahit luka. Selanjutnya yang ke-13 yaitu pinset chirurgis adalah yang paling sering digunakan oleh dokter untuk menjahit luka. Fungsi pinset ini sendiri cukup beragam. Salah satunya yaitu untuk membersihkan sisa-sisa luka jahitan, menjepit kasa saat menekan luka, hingga membentuk pola jahitan. 14 yaitu pisau scalpel. Pisau ini digunakan untuk mengiris jaringan yang terdiri dari batang scalpel dan pisau scalpel atau blade. Pada awalnya, antara batang dan pisau melekat menjadi satu. Namun, sekarang banyak tersedia bermacam-macam pisau scalpel yang dapat dilepas dari batangnya atau disposable blade. Baiklah, itulah tadi alat-alat dalam praktik kebidanan yang telah saya jelaskan manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.